berani bertemu dukun, boneka Regonyowo, demi selamatkan nyawa adikku. Malam itu, badai petir mengguncang seluruh kota. Langit memuntahkan air hujan tanpa ampun, diiringi kilat yang sesekali membelah kegelapan dan guntur yang menggelegar seperti raungan monster purba. Saya, Rendra, dan adik perempuan saya, Rina, sedang duduk di ruang tamu yang temaram. Hanya cahaya lampu gantung tua yang menjadi penerang. Kami seharusnya menikmati malam minggu yang tenang dengan secangkir teh hangat dan papan catur. Namun, suasana yang seharusnya damai itu hancur ketika ketukan pintu terdengar, samar-samar di antara gemuruh hujan. "Mas, siapa yang bertamu selarut ini? Tidak mungkin ada orang berani keluar saat badai seperti ini," bisik Rina, suaranya dipenuhi ketakutan. Wajahnya yang biasanya ceria kini pucat pasi, matanya membesar menatap pintu. Saya mencoba menenangkan Rina, mungkin ada tetangga yang butuh bantuan. "Tenanglah." Namun, di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada yang pernah bertamu selarut ini. Saya berjalan perlahan ke arah pintu. Saat saya membukanya, tidak ada siapapun di luar. Saya menoleh ke kiri dan ke kanan, hanya kegelapan pekat dan air hujan yang menyambut saya. Namun, di keset pintu, tergeletak sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus kain hitam kumal. Kotak itu basah oleh air hujan, tetapi kainnya tampak aneh, seperti tidak menyerap air sama sekali. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saya membawanya masuk dan meletakkannya di atas meja. Rina langsung mendekat, matanya membesar penuh rasa ingin tahu. "Kotak apa itu, Mas? Siapa yang meninggalkannya?" tanyanya. "Tidak tahu," jawab saya, "sepertinya sebuah boneka." Saya mulai membuka bungkusan kainnya. Di dalamnya, terbaring sebuah patung kecil, ukiran kayu seorang wanita dengan rambut panjang dan senyum yang mengerikan. Mata patung itu terbuat dari manik-manik hitam yang berkilauan. Di sampingnya, tergulung sebuah kertas tua yang diikat benang merah. Saat saya membuka gulungan kertas itu, mata saya terbelalak membaca isinya. Itu bukan sekadar tulisan biasa, melainkan sebuah mantra kuno dengan aksara-aksara yang tidak pernah saya lihat. Di bagian paling bawah, tertulis dengan tinta merah darah sebuah nama yang membuat bulu kuduk saya meremang, Regonyowo. Tiba-tiba, dari dalam kotak itu, terdengar bisikan yang sangat jelas. Suara wanita, bernada pelan namun penuh ancaman, seolah-olah berbisik tepat di telinga kami, "Aku datang. Aku datang untukmu." Rina menjerit histeris dan langsung memeluk saya. "Mas, suara apa itu? Kenapa bisa ada suara di dalam kotak itu?" Dengan panik, saya menutup kembali kotak itu. Saya membuang gulungan kertas mantra itu, tapi anehnya, kertas itu terbang kembali ke tangan saya seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Saya berusaha menenangkan Rina, memeluknya erat. "Tenang, Rina, itu hanya suara angin." Namun, di dalam hati, saya tahu betul itu bukan angin. Itu adalah suara dari patung wanita di dalam kotak itu. Dan saya merasa, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang mengerikan bagi kami berdua. Sejak malam itu, hidup kami berubah drastis. Kotak kayu itu menjadi pusat teror di rumah. Saya mencoba membuangnya berkali-kali. Saya membuangnya di tempat sampah, tapi keesokan harinya, kotak itu sudah kembali tergeletak di depan pintu. Saya mencoba membakarnya, tapi api tidak mau menyentuh kotak itu. Bahkan saya mencoba menenggelamkannya di sungai. Tetapi anehnya, kotak itu kembali muncul di halaman rumah, seolah ada kekuatan gaib yang selalu menariknya kembali kepada kami. Teror itu tidak hanya datang dari kotak. Saya mulai sering melihat bayangan-bayangan hitam melintas di sudut mata saya. Terkadang, saat saya sedang sendirian, saya melihat pantulan sosok wanita di cermin. Namun saat saya berbalik, tidak ada siapapun di belakang saya. Suara bisikan-bisikan aneh seringkali terdengar, seperti ada yang memanggil nama saya atau Rina dengan nada menyeramkan. "Mas, kita harus pindah dari sini." Rina menangis suatu malam, wajahnya pucat pasi. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar bisikan-bisikan itu. Mereka memanggil namaku dan bilang akan mengambilku. "Tenanglah, Rina, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawab saya, mencoba meyakinkan Rina dan diri saya sendiri. Saya tahu, rumah ini sudah tidak aman lagi, tetapi entah kenapa, kaki saya terasa berat untuk pergi. Seolah-olah ada yang mengikat kami di sini.
Ketakutan kami mencapai puncaknya pada suatu malam. Saya terbangun dari tidur karena mendengar suara Rina menjerit-jerit histeris dari kamarnya. Saya berlari secepat kilat ke sana dan menemukan Rina terbaring di tempat tidur, matanya terbelalak, menatap langit-langit dengan ketakutan luar biasa. "Mas, ada dia, di atas," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar, gemetar ketakutan, sambil menunjuk ke sudut langit-langit kamar. Saya melihat ke arah yang ditunjuknya, tapi tidak ada apa-apa. Namun, saya merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada kehadiran tak terlihat yang memenuhi ruangan itu. Udara di sekitar kami terasa berat dan pengap. Saya memeluk Rina erat, mencoba menenangkan teror yang menguasainya. "Tidak ada apa-apa, Rina. Itu hanya mimpi buruk," bisik saya, tapi saya tahu itu adalah kebohongan. Saya merasakan keberadaan itu. Ia mengawasi kami, menunggu waktu yang tepat, mungkin untuk menyerang. Keesokan harinya, dengan tekad bulat, saya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal. Saya mendatangi rumah Mbah Darno, seorang tetua di desa yang terkenal dengan kemampuan spiritualnya. Saya menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa kami, mulai dari kotak kayu hingga teror di balik cermin. Mbah Darno hanya mengangguk-angguk, wajahnya terlihat serius. "Kotak kayu itu berisi Rego Nyowo," kata Mbah Darno, suaranya serak dan berat. "Boneka santet yang dibuat dari tanah kuburan dan diisi dengan arwah orang yang meninggal. Boneka itu akan terus menghantui pemiliknya, memintanya untuk menyerahkan nyawa sebagai tumbal." Jantung saya serasa berhenti berdetak. "Boneka santet?" "Ya," jawab Mbah Darno. "Boneka itu dibuat untuk membalas dendam. Selama boneka itu ada, terornya tidak akan pernah berhenti." "Bagaimana caranya saya bisa menyingkirkannya, Mbah?" "Saya sudah mencoba berbagai cara," tanya saya dengan putus asa. "Ada satu cara, tapi ini tidak mudah." Mbah Darno menatap saya dengan tatapan penuh arti. "Kamu harus menemukan makam pembuat boneka itu dan membakar boneka itu di atas makamnya." "Siapa pembuatnya?" tanya saya. Mbah Darno menyebut sebuah nama, Dewi Kinanti. Dia adalah seorang dukun hitam yang terkenal keji puluhan tahun lalu. Ia memiliki dendam terhadap banyak orang di desa ini. Ia meninggal secara misterius, dan makamnya disembunyikan agar tidak ada yang bisa menemukannya. Mbah Darno menyerahkan sebuah buku tua kepada saya. "Ini buku harian Dewi Kinanti. Di dalamnya, kamu mungkin bisa menemukan petunjuk tentang makamnya." Saya mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Saat saya membacanya di rumah, saya menemukan kisah kelam tentang Dewi Kinanti. Ia menulis bagaimana ia membuat boneka Rego Nyowo dan menggunakannya untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Di halaman terakhir, saya menemukan sebuah teka-teki yang sepertinya adalah petunjuk menuju makamnya. "Di bawah pohon beringin tua, di mana sungai mengalir, di sanalah aku beristirahat. Di bawah bulan purnama, di sanalah aku menunggu untuk bertemu denganmu." Saya membaca teka-teki itu berulang kali. Hati saya dipenuhi ketakutan dan harapan. Saya tahu saya harus memecahkan teka-teki ini dan menemukan makam Dewi Kinanti sebelum teror ini merenggut nyawa Rina. Mendapat petunjuk tentang pohon beringin tua dan sungai, saya mulai bertanya kepada beberapa penduduk desa yang sudah tua. Banyak yang tidak tahu, namun akhirnya saya bertemu dengan seorang kakek yang sedang duduk di warung kopi. Begitu mendengar deskripsi saya, matanya membesar ketakutan. "Kamu mencari pohon beringin tua itu? Itu berada di hutan terlarang," bisik kakek itu, suaranya nyaris tak terdengar. "Hutan itu angker, dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Tidak ada yang berani masuk ke sana, apalagi di malam hari." "Makam Dewi Kinanti ada di sana?" tanya saya, jantung saya berdebar kencang. "Ya, kabarnya Dewi Kinanti dikubur di sana agar arwahnya tidak bisa kembali ke desa," jelas kakek itu. Malam harinya, dengan tekad bulat dan hati yang diliputi rasa takut, saya memutuskan untuk pergi ke hutan terlarang. Saya berpamitan dengan Rina, "Jangan khawatir, aku akan kembali." Rina memeluk saya erat, seolah tak ingin melepaskan. Saya memasuki hutan yang gelap dan sunyi. Udara terasa dingin dan menusuk. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan ranting-ranting yang saling berpilin, menciptakan siluet menakutkan di bawah cahaya bulan yang redup. Saya terus berjalan, mengikuti suara gemericik air yang semakin jelas. Setelah berjalan cukup lama, saya tiba di sebuah sungai kecil.
Saya mengikutinya dan akhirnya menemukan sebuah pohon beringin yang sangat tua dan besar. Akarnya menancap kuat, membentuk gua-gua kecil di dasarnya. Tepat di bawah pohon itu, terdapat sebuah gundukan tanah yang dikelilingi bunga-bunga kering yang sudah layu. Saya tahu, inilah makam Dewi Kinanti. Saya segera mengambil sekop kecil yang sudah saya siapkan dan mulai menggali. Setiap kali sekop menyentuh tanah, hawa dingin semakin menusuk. Rasa takut itu semakin kuat. Saya terus menggali hingga akhirnya sekop saya membentur sesuatu yang keras. Sebuah peti mati kayu yang terbuat dari kayu jati hitam. Dengan sisa keberanian, saya membuka peti mati itu. Di dalamnya, terbaring sebuah kerangka manusia, dengan tulang belulang yang sudah lapuk. Di sisi kerangka itu, tergeletak sebuah boneka kayu yang menyerupai Dewi Kinanti. Saya segera mengambil kotak kayu berisi rego nyowo yang saya bawa dari rumah. Dengan tangan gemetar, saya meletakkannya di atas makam. Saya membaca mantra kuno di gulungan kertas, dan dengan korek api, saya membakar kotak itu. Begitu api menyentuh kotak itu, terdengar jeritan yang sangat mengerikan dan panjang dari dalam peti mati. Suara wanita menjerit-jerit penuh amarah dan kesakitan. "Tidak, jangan, aku akan membalas dendam." Saya terus membaca mantra itu, sampai api membakar habis kotak dan isinya. Jeritan itu perlahan mereda, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Saya merasa lega, tetapi di dalam hati, saya tahu ini belum benar-benar berakhir. Saya kembali ke rumah, dan menceritakan semua yang terjadi kepada Rina. Kami berdua merasa sangat lega. Kami berpikir teror itu telah berakhir. Namun, keesokan harinya, kami kembali melihat bayangan-bayangan di cermin. Suara bisikan-bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih mengancam. "Aku akan membalas dendam, aku akan membunuhmu." Ketakutan kami kembali, saya merasa putus asa, apalagi yang harus saya lakukan? Saya sudah membakar rego nyowo di makam Dewi Kinanti, tapi kenapa teror ini tidak berhenti? Saya kembali mendatangi Mbah Darno. Wajahnya terlihat muram. "Kamu tidak bisa menyingkirkan boneka itu begitu saja, karena rohnya sudah terikat kuat denganmu, Rendra. Kau sudah membuka gerbangnya," kata Mbah Darno dengan tatapan kosong. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Teror itu tidak berhenti." Rina terus-terusan ketakutan, keluh saya. "Ada satu cara lain, tapi ini sangat berbahaya. Kamu harus menemukan jantung rego nyowo," bisik Mbah Darno. "Jantung?" tanya saya, bingung. "Ya, setiap boneka santet memiliki jantung. Jantung itu terbuat dari campuran darah dan daging manusia. Jika kamu bisa menemukan jantung itu dan menghancurkannya, maka boneka itu akan benar-benar musnah," jelasnya. "Di mana jantung itu disembunyikan?" tanya saya. Mbah Darno menatap mata saya dalam-dalam. "Di tempat yang paling tersembunyi, di dalam peti mati Dewi Kinanti." Saya merasa lemas. Peti mati, tapi saya sudah memeriksanya. "Kamu tidak melihatnya. Jantung itu disembunyikan dalam sebuah liontin yang dipakai Dewi Kinanti saat ia meninggal," kata Mbah Darno. "Kamu harus kembali ke makam itu, dan mencari liontin itu. Tapi hati-hati, karena arwah Dewi Kinanti akan menjaganya dengan segala cara." Dengan tekad yang kuat, saya kembali ke hutan terlarang di malam hari. Hutan itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya, seolah-olah seluruh makhluk gaib di sana tahu saya akan datang. Saya kembali ke makam Dewi Kinanti, dan kembali membuka peti mati kayu itu. Kali ini, saya melihatnya dengan lebih teliti. Di leher kerangka Dewi Kinanti, tergantung sebuah liontin yang terbuat dari kayu. Bentuknya menyerupai hati dan ukirannya sangat detail. Saya mengambil liontin itu dengan hati-hati. Udara di sekitar saya terasa sangat dingin. Tiba-tiba, mata dari kerangka Dewi Kinanti seolah-olah berbinar merah, dan ia mencoba meraih tangan saya. Saya terkejut, tapi saya berhasil melepaskan diri. Saya membuka liontin itu. Di dalamnya, terdapat sebuah benda kecil, aneh, yang terbuat dari campuran darah dan daging yang mengering. Saya tahu, inilah jantung rego nyowo. Saya mengambil sebuah batu besar dan dengan sekuat tenaga, saya mulai menghancurkan jantung itu. Saya memukulnya berkali-kali hingga benda itu hancur berkeping-keping. Saat benda itu hancur, terdengar jeritan yang sangat mengerikan, jauh lebih nyaring dari sebelumnya, dari dalam peti mati. Jeritan itu adalah jeritan kesakitan dan kemarahan.
Saya bisa merasakan getaran dari suara itu. Jeritan itu terus berlanjut, sampai akhirnya suara itu menghilang, digantikan oleh kesunyian yang total. Hawa dingin di sekitar saya pun perlahan menghilang. Saya kembali ke rumah, dan meletakkan serpihan-serpihan jantung itu di atas meja. Saya melihat ke arah cermin, dan tidak ada lagi bayangan. Saya mendengar suara bisikan-bisikan, tapi kali ini, suara itu bukan lagi ancaman. Suara itu adalah suara wanita yang sedang menangis, dan perlahan-lahan, suara itu menghilang, seolah-olah ia telah menemukan ketenangan. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Regonyowo telah hancur, dan Dewi Kinanti telah tenang di kuburnya. Saya merasa lega, namun pengalaman itu telah mengubah hidup saya selamanya. Saya telah belajar bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal gaib yang harus kita hormati dan terima. Dan terkadang, untuk mengakhiri sebuah teror, kita harus berani menghadapi ketakutan terbesar kita sendiri.